Di hari sebelumnya, pendidik mengirim materi melalui Google Classroom. Kemudian, melalui WhatsApp Group, pendidik berkoordinasi dengan peserta didik untuk memulai pembelajaran. Setelah itu, pendidik mengirimkan tautan Google Form untuk mengisi daftar hadir peserta didik, dan juga mengirimkan tautan link Zoom Meeting. Ini merupakan format daftar hadir dan juga respon peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah buka ya melalui WhatsApp Group. Ibu tadi sudah koordinasi dengan kalian akan membuka pembelajaran, kemudian kita sudah berdoa bersama, kemudian Ibu sudah memberikan tautan linknya. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, Ibu lanjutkan pembelajaran daring melalui Zoom Meeting ini terkait pembelajaran teks eksplanasi. Minggu lalu kita sudah belajar terkait struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sekarang minggu ini atau hari ini kita akan belajar langkah menulis teks eksplanasi. Harapannya kalian dapat menulis teks eksplanasi dengan struktur dan kaidah kebahasaannya gitu. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat apa sih itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Dewi. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi terkait fenomena alam, sosial, dan budaya yang berupa fakta dan untuk memberi informasi kepada pembaca. Ya, benar sekali jawabannya Mbak Dewi, ternyata masih ingat ya. Selain itu, ada juga struktur. Nah, siapa yang masih ingat struktur teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Novia. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi, proses kejadian, dan ulasan, Bu. Ya, benar juga. Nah, selain struktur juga ada kebahasaan nih. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oh, Mbak Novia lagi. Oke, silakan. Jadi kaidah kebahasaannya itu ada konjungsi, kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda jenis fenomena, dan kata teknis, Bu. Ya, benar sekali. Ternyata Mbak Novia dan Mbak Dewi masih ingat ya. Teman-teman juga, Ibu Kira juga masih ingat terkait materi minggu lalu. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi sekarang, tadi malam sudah Ibu berikan ya materi terkait langkah menulis teks eksplanasi beserta media audiovisual. Nah, itu tujuannya untuk lebih mengkonkretkan lagi bagaimana sih langkah-langkah menulis teks eksplanasi tersebut. Nah, berhubung sudah kalian pelajari, Ibu ingin tanya nih, coba. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi itu apa saja sih? Siapa yang tahu? Ada yang tahu langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Ya, silakan Mbak Tiara. Yang pertama menentukan topik, yang kedua Ya. menyusun kerangka, kemudian Benar. mengumpulkan bahan, Ya. lalu mengembangkan kerangka. Ya, benar sekali. Ternyata Mbak Tiara memang sudah belajar ya terkait materi yang sudah Ibu berikan, dan Ibu juga percaya kalian pasti sudah belajar. Nah, masuk ke materi, Ibu akan mengirimkan slide atau salindia terkait teks eksplanasi. Nah, sudah masuk? Sudah tahu belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini adalah menulis teks eksplanasi. Sebelum Ibu masuk materi, nah ini yuk mengingat teks eksplanasi. Tadi sudah ya kita mengingat bersama, ternyata teman-teman semua sudah atau masih ingat. Kemudian ini ada sebuah teks. Di sini ada gambar pelangi. Nah, secara visual kalian pasti sudah mengetahui bahwa ini menceritakan sebuah fenomena alam, yaitu pelangi. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi secara keseluruhan yang sudah benar. Jadi di sini sudah ada 3 paragraf yang terdiri dari tadi ya sudah disebutkan Mbak Novia, yaitu ada identifikasi fenomena, kemudian proses kejadian, dan sampai pada ulasan. Nah, bagaimana sih kita bisa menulis teks eksplanasi ini secara lengkap, secara sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya? Nah, kuncinya berada di langkah-langkah menulis teks eksplanasi.
Langkah-langkah ini terdiri dari 4 bagian, seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Tiara tadi. Yang pertama ada menentukan topik. Menentukan topik ini adalah menentukan topik suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Jadi topik ini adalah langkah pertama yang harus ditempuh. Misal mungkin ada yang berpikiran, Bu, menentukan topik itu susah. Saya tuh sebenarnya susah, Bu, kalau harus mencari ide, misal seperti itu. Sebenarnya topik itu bisa kita cari dari berbagai media, misal gambar, bisa juga video, bahkan bisa juga pengalaman atau keadaan di sekitar kita. Itu bisa. Misal kita ambil keadaan yang sekarang terjadi, adanya sebuah virus. Nah, itu merupakan sebuah topik yang kita ambil dari sebuah pengalaman atau sebuah keadaan yang terjadi. Dan yang kedua ada menyusun kerangka. Menyusun kerangka ini adalah merinci lagi atau menspesifikkan lagi topik yang sudah dibuat tadi. Kita tadi sudah menentukan topiknya sebuah virus ya, sebuah virus. Nah, kita spesifikkan lagi virus apa yang mau kita angkat nih. Virus corona, misal virus corona yang sudah menyebar di dunia. Kemudian kita susun kerangkanya. Pertama, kita buat strukturnya terlebih dahulu, seperti identifikasi fenomena, proses kejadiannya, sampai pada ulasan. Dan kemudian yang ketiga ada mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahan ini bukan hal yang sembarangan ya. Misal, Bu, menurut saya adanya virus corona ini berdasarkan wabah ini, misal seperti itu. Nah, itu tidak bisa menurut saya. Harus berdasarkan fakta, data, dan dari berbagai sumber yang akurat. Jadi, misal kita mau ambil data virus corona itu, yang saya lihat, Bu, di artikel atau yang saya baca, menurut dari Kementerian Kesehatan bahwa virus corona ini bisa menular melalui air liur dari orang yang terkena corona, misal. Nah, itu kan jelas ya sumbernya dari mana, kemudian datanya itu jelas dari artikel yang valid seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian setelah kita mendapatkan data tersebut, kita dapat mengembangkannya menjadi sebuah kerangka, mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi yang utuh. Jadi setelah semua kita lewati, kita nanti dapat mengembangkannya menjadi teks eksplanasi yang utuh seperti ini. Berbentuk paragraf, kemudian ada strukturnya lengkap, penggunaan bahasanya juga lengkap, dan menceritakan sebuah fenomena yang pada intinya memberikan informasi kepada pembacanya. Begitu. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin Mbak Adetia Bu. tanyakan. Oh iya, silakan. Ya, ingin bertanya Bu, jika salah satu dari keempat langkah tersebut itu kita lupa, itu bagaimana Bu? Apakah tetap bisa dilakukan atau enggak? Oh begitu, baik. Kita buka lagi ya di langkah-langkahnya. Nah, langkah itu merupakan sebuah proses atau prosedur yang dilakukan secara urut, runtut, dan lengkap. Jika salah satu tidak ada, maka tidak bisa menjadi teks yang sempurna. Misal kita menentukan topik, kemudian menyusun kerangka, tapi lupa nih mau mengumpulkan datanya, tiba-tiba sudah mengembangkan kerangka. Nah, dalam teks eksplanasinya nanti, maka tidak akan ada data yang valid dalam eksplanasi tersebut. Jadi akhirnya informasi yang diberikan kepada pembacanya pun kurang. Jadi menjadi teks yang kurang kurang sempurna ya berarti. Jadi kesimpulannya berarti tidak bisa ya. Jadi harus secara runtut lengkap. Begitu Mbak Aya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Bu Sinta. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada ya, sepertinya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, ini ada 4 gambar yang berbeda-beda, tapi dalam 2 fenomena yang berbeda juga. Di sini ada gambar 1 dan gambar 2 merupakan fenomena alam, gambar 3 dan gambar 4 merupakan fenomena sosial. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk menulis teks eksplanasi secara individu, topiknya sesuai dengan gambar yang sudah didapat. Jadi untuk absen ganjil, Ibu wajibkan untuk mendapatkan fenomena alam. Sedangkan untuk absen genap, Ibu wajibkan untuk mendapatkan fenomena sosial. Jadi absen ganjil bebas memilih gambar 1 atau 2. Dan untuk absen genap, Ibu bebaskan untuk memilih gambar 3 atau 4. Begitu ya, sudah paham?
Sudah Sudah, paham? Bu. Ya, nanti Sudah. menulisnya juga sesuai struktur, sesuai kebahasaan, dan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Nah, silakan dikerjakan. Walaupun ini secara individu, tetapi Ibu memperbolehkan kalian untuk saling berdiskusi dengan teman, bisa melalui WhatsApp group atau video call untuk mencari data-data yang sesuai dengan fenomena masing-masing. Kemudian nanti silakan kita presentasikan, kita beri evaluasi begitu ya. Jika sudah sempurna nanti bisa dikirim di Google Classroom. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 20 menit. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sudah selesai ya? Ya. Oke, sudah dikerjakan semua atau ada yang belum selesai? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, mungkin ada kesulitan, tapi insya Allah tidak berarti ya kesulitannya. Tidak sulit banget gitu. Ibu akan mengambil salah satu pekerjaan dari teman kalian untuk dipresentasikan. Ibu ambil pekerjaan dari, nah ini pekerjaan dari Mbak Aditya. Nah silakan Mbak Aditya mempresentasikan. Ya, baik. Jadi yang topik yang saya pilih karena berdasarkan absen 20 yakni fenomena sosial tentang sampah. Topiknya yakni sampah. Identifikasi fenomenanya, sampah merupakan salah satu benda yang sudah tidak digunakan atau dimanfaatkan lagi. Proses kejadiannya, sampah yang menumpuk menyebabkan bau yang tidak enak sehingga terjadi pencemaran udara, akibatnya banyak terjadi penyakit. Ulasannya, untuk itu membuang sampah pada tempatnya adalah hal kecil yang memiliki pengaruh besar terhadap fenomena sosial tersebut. Begitu, Bu. Baik, benar sekali ya. Mungkin ada yang mau menanggapi dari pekerjaan Mbak Aditya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Novia. Jadi menurut saya di bagian identifikasi fenomena harusnya dijelaskan juga apa itu sampah organik dan apa itu non-organik. Barangkali pembaca ada yang belum tahu, Bu. Ya, baik. Terima kasih presentasinya dari Mbak Aditya dan juga komentarnya dari Mbak Novia. Memang dari sebuah teks eksplanasi ini, jika semakin Sama-sama, rinci, Bu. maka semakin bagus. Untuk itu, di sini Mbak Aditya memang membahas terkait sampah organik dan non-organik. Lebih baiknya memang dijelaskan meskipun secara singkat. Begitu ya Mbak Aditya? Iya, Bu. Ya, itu bisa menjadi bahan evaluasi. Baik, semuanya sudah presentasi. Ibu kira kalian sudah bagus dalam menulis teks eksplanasi, dan silakan bagi yang tadi dikritik atau diberi evaluasi sudah dibenarkan, kemudian dikirim ke Google Classroom, begitu ya? Ya, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Sebelum Ibu akhiri, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Vivin. Ya, hari ini kita tadi sudah belajar langkah menulis teks eksplanasi yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi yang utuh. Ya, benar sekali. Kita sudah belajar terkait langkah teks eksplanasi yang terdiri dari 4. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri pula, Ibu minta kalian untuk membaca teks eksplanasi yang berada di berbagai media, misal di majalah, misal di internet, silakan dibaca untuk menambah wawasan literasi kalian. Dan Ibu minta kalian untuk menulis teks eksplanasi kembali dari fenomena yang ada di sekitar kalian. Begitu ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, pengumpulan tugas dan penilaian dilakukan melalui Google Classroom.